필요하시다면 내 생명 제단 위에 드리리. 주 영광 위에 살게 하소서. 생명이 또 다른 생명 낳고 주님 볼 수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리리. 죽어야 다시 사는 주의 말씀 믿으며 하나의 미랄 되어 썩어지리. 예수님처럼 살아가게 하소서. 세상을 구원하기 위해 흘려야 할 피가 필요하다면 죄인을 대신하기 위해 희생의 제물 필요하시다면 내 생명 제단 위에 드리리. 주 영광 위에 사용하소서. 생명이 또 다른 생명 낳고 주님 볼 수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리리. 죽어야 다시 사는 주의 말씀 믿으며 하나의 미랄 되어 썩어지리. 예수님처럼 살아가게 하소서. 주님 볼 수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리리. 죽어야 다시 사는 주의 말씀 믿으며 하나의 미랄 되어 썩어지리. 예수님처럼 살아가게 하소서. 또 다른 생명 낳고 주님 볼 수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리리. 죽어야 다시 사는 주의 말씀 믿으며 하나의 미랄 되어 썩어지리. 예수님처럼
merenungkan seminggu yang lalu, hari-hari yang lalu, apa yang kita perbuat di dalam hidup ini. Mungkin kita banyak salah, kita sudah percaya kepada Tuhan, namun kerap kali kita masih melupakan Tuhan dan hidup secara dunia. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau sucikan setiap kami, supaya benih firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, supaya hati kami, hidup kami boleh menjadi rumah Tuhan. Dan biarlah Engkau memimpin dalam hidup kami, urapi setiap kami, nyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, supaya kami disegarkan jiwa kami kembali, dan roh kami boleh menyala-nyala kembali, sehingga kami kembali kepada kasih semula kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka yang dalam masalah, dalam persoalan, dalam pekerjaan, dalam karir, studi, keuangan, keluarga, kesehatan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan pemulihan, kesegaran, kekuatan, dan kesembuhan, dan jalan-Mu Tuhan, supaya kami boleh menerima pengharapan yang pasti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu Tuhan menuntun kami, memberikan masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Kita akan baca bersama-sama Mega Project. Karena di gereja kita ada, setiap hari ada Mega Project. Artinya ada project yang harus kita lakukan sebagai Mega Project, yaitu setiap hari 4 karakter. Senin ada karakternya 4, Selasa, Rebo. Hari ini, minggu ini kita bicara khusus hari minggunya, kita bicara karakter Kristus hari Kamis. Ikutin saya. Mega Project karakter Kristus hari Kamis. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Tema kita hari ini, jalan kemenangan dan takut akan Tuhan. Jalan kemenangan, ada satu jalan. Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup, itulah jalan kemenangan. Dan kita harus takut akan Allah. Kita lihat dulu firman Tuhan Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka, yaitu para perempuan yang mau pergi ke kubur Yesus pada hari ketiga, di mana Yesus bangkit. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Mereka bingung juga, karena batu itu besar. Dan setelah mereka masuk ke kubur itu, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus di situ. Memang awalnya ada Yesus di situ. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena hal itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka. Tiba-tiba menunjukkan malaikat tuh, memakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? 6. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Firman Tuhan ini mengatakan pada pagi hari benar,
Mereka para perempuan, pada hari ketiga mereka pergi ke kubur Yesus. Lihat, bawa rempah-rempah. Pergi pagi-pagi. Mereka waktu pergi ke kuburan, batu besar itu sudah terguling. Padahal mereka nggak bisa mikir bagaimana nanti menggulingkannya. Karena sudah terguling, mereka masuk. Sudah bawa rempah-rempah, mau merempah-rempahi mayat Yesus. Yesus tidak ada. Mayat Yesus tidak ada. Mereka bingung. Dua malaikat datang tiba-tiba di sekitar mereka, terkejut berkilo-kiloan cahayanya. Dan berkata, mereka ketakutan. Dan malaikat berkata, mengapa kamu cari dia yang hidup? Di antara orang mati, dia sudah bangkit. Seperti yang dikatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan kebangkitan Kristus adalah hari kemenangan kita. Bukan sekedar merayakan kebangkitan saja, bahwa kita punya Tuhan yang bangkit. Tidak ada yang lain, betul. Gak ada yang lain, kita perlu bangga. Tapi kebangkitan Tuhan sebenarnya adalah kebangkitan iman kita. Kebangkitan hidup kita. Pengharapan kita. Semangat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka membawa rempah-rempah, mereka ke kuburan, artinya mereka hendak, anggap aja kalau zaman sekarang, mereka ingin ke gereja pada minggu, membawa rempah-rempah, pelayanan, tetapi tidak menjumpai Yesus. Kenapa? Karena gereja kita sudah jadikan seperti kuburan. Loh, kenapa kuburan? Karena tidak ada Yesus di dalam gereja. Loh, kok nggak ada Yesus, Pak? Karena kita ini rutinitas ke gereja. Karena kita ke gereja itu kewajiban tugas. Kita ke gereja tidak ada harapan, tidak punya harapan. Kita terasa beban berat, minggu lagi, pelayanan lagi. Kita merasa tertekan, jenuh. Kita pergi ke gereja, tapi seperti itu. Mengapa nggak ada Tuhan? Memang Tuhan sudah bangkit meninggalkan kuburan. Loh, ini gereja bukan kuburan, kita jadikan kuburan. Karena kita sudah kehilangan kasih semula kepada Tuhan. Kita melayani, kita berkorban, kita mau sungguh-sungguh, kita punya kewajiban, kita pelayanan datang, tapi merasa beban, tertekan, sedih, tidak punya pengharapan. Itulah kita di gereja dan pelayanan. Sebab itu di gereja best ini kita mengajar saudara, jangan memberhalakan gereja. Bait Allah yang besar aja Tuhan izinkan untuk diruntuhkan. Sehebat apapun gereja, kalau roh kita tidak menyala-nyala dan kita tidak kembali ke kasih semula, Tuhan tidak ada dalam gereja. Gedung yang gede, yang megah, program yang hebat tidak bisa mendatangkan Tuhan di gereja. Yang bisa mendatangkan Tuhan adalah ketika roh kita kembali menyala-nyala dan kasih semula. Banyak orang bangga, aku sudah pelayanan, aku murni Pak, aku sungguh-sungguh, tidak ada motivasi. Betul, semuanya bagus. Tapi Wahyu pasal 2 mengatakan, jikalau kita kehilangan kasih mula-mula, kita sudah jatuh terlalu dalam. Hai pendeta, hai pekerja, hai semua orang mendengar firman Allah ini. Jangan bangga dengan rutinitas pelayanan yang hebat. Kasih mula-mula ada enggak? Kita sudah kehilangan itu. Ketika mereka sampai di kubur, batu itu tergoleng. Jalan
Jalan masuk ke kubur gampang. Jalan ke gereja terbuka. Jalan mujizat terbuka. Jalan karunia-karunia terbuka. Jalan berkat terbuka. Tetapi jalan yang di hati kita masih tertutup. Batu yang nutupi kuburan sudah digolengkan. Bukan kekuatan mereka, mujizat. Untuk menjadi percaya, jalan itu terbuka. Untuk ke gereja, jalan itu terbuka. Untuk punya karunia-karunia yang menyembuhkan, mengusir setan, melakukan mujizat, terbuka. Untuk mendapatkan berkat, terbuka. Tapi batu yang ada di hati kita belum tergolengkan. Karena itu kita yang harus menggolengkan bersama roh Tuhan. Jalan firman Allah dan roh Allah untuk masuk hatimu belum terbuka. Ketika Lazarus mati, Yesus menangis. Bukan karena Lazarus mati gak bisa bangkit. Dia tahu Lazarus akan bangkit. Tapi dia menangis kenapa? Melihat kesedihan Maria dan Marta. Tuhan menangis bukan karena tidak tahu masa depan kita. Tuhan menangis karena melihat kesedihan kebodohan kita. Tuhan sedih karena kita sedih. Karena kita no hope, tidak ada pengharapan di gereja, cuman ya tunggu pendeta kalau kita kaya, kita diberkati, mujizat, karunia, Tuhan. Tapi batu yang di hati belum terguling. Engkau cuma lihat kuasa Allah, gereja dan semuanya. Hatimu tidak pernah untuk jalan majunya firman Allah. Makanya batu itu digolengkan oleh malaikat. Tapi saudara lihat ketika Lazarus mati, dia datang ke kubur dan berkata, golengkan batu itu, minggirkan batu itu, buka. Bukan malaikat yang buka, tapi orang-orang yang mendorong. Setelah orang-orang mendorong, Yesus baru berkata, Lazarus, keluar. Lazarus mati. Tidak bisa mendengar. Tapi firman Allah itu hidup. Kemudian dia hidup. Berjalan, tidak ada yang nonton keluar. Bedakan. Waktu mereka ke kubur, batu itu sudah terguling. Mereka melayani lancar saja. Ke kuburan lancar saja. Tetapi untuk kebangkitan Lazarus, kebangkitan kita, batu itu tidak digolengkan oleh malaikat. Batu itu kita harus golengkan dari hati kita. Kita golengkan hati yang keras. Karena orang datang di gereja tidak mencari Tuhan, mencari kumpulan, pembicara, gedung yang megah, mujizat berkat itu terbuka. Engkau bisa lari kemana aja. Lihat semuanya hebat. Tapi jalan Tuhan masuk ke hatimu. Engkau tidak pernah mencari Tuhan. Tidak pernah ada firman dalam hatimu. Yang ada hanya cuma satu. Ke gereja, kewajiban, pelayanan, ketemu teman, kesaksian, acara besar, berkat besar, gedung megah, menyaksikan kumpulan orang-orang kaya, enjoy. Itu saja. Sebab itu tadi dikatakan, poin pertama, pelayanan tanpa roh dan agamawi. Pelayanan tanpa roh dan agamawi. Saudara tahu, kita percaya Tuhan ini. Sudah percaya, dosaku sudah diampuni. Aku anak-anak Allah.
Lihat dosaku sudah diampuni, aku ke gereja nih. Aku punya mujizat berkat gerejaku besar. Oh, acaraku besar, misalnya hebat. Mujizat aku dapat semua kesembuhan. Tapi hatinya kering. Karena jalan untuk firman Allah tidak terbuka untuk hatinya. Maka ketika mereka mulai bukan berkata mujizat gerejaku hebat. Aku ingin cari Tuhan kembali seperti dulu. Maka Tuhan kasih semula. Hidupnya tidak kering. Dia tidak bicara. Gerejaku gede, pelayananku hebat, karuniaku hebat. Temanku kaya-kaya. Aku diberkati. Lihat aku pelayanan tingkat tinggi. Dia cuma di gereja. Mau aku jadi pelayan, mau aku duduk di bawah. Yang penting aku mau dengar firman. Seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Bukan seperti Marta. Hal yang kedua. Kitab kehidupan dan takut akan Tuhan. Kitab kehidupan dan takut akan Tuhan. Kita lihat dulu. Mazmur 25. Ayat 12 dan 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Siapa? Di gereja enggak. Oh, kami semua di gereja sama, Pak. Tuhan sudah katakan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Sama-sama tidur, sama-sama dengar suara Tuhan, sama-sama nyalakan pelita, sama-sama. Hanya yang satu kurang minyak, hatinya tidak berkobar-kobar, tidak kasih semula. Pelayanan kuburan agamawi. Ritual yang dibanggakan. Dan dia ditolak, tidak masuk di gereja. Gerbang surga. Jangan ngomong, asal percaya kata pendeta 90% ngomong. Sekali selamat tetap selamat, aku nggak pusing. Saudara kan ngomong seperti itu. Gitu. Tetapi nyatanya 5 diangkat, 5 tidak diangkat. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan hari ini. Berdoa dan berjaga-jagalah. Dikatakan siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kita lihat. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipelenya. Kita punya free will. Kita punya kehendak. Aku mau ini. Tapi orang yang takut Tuhan, Tuhan tunjukkan bukan itu jalanmu. Jalanmu di sini. Katakan amin dulu. Bukan mau mujizat saja, karunia itu boleh. Yang penting ada sumbernya. Jangan silau dengan yang nampak luar. Tapi carilah Tuhan yang ada di dalam hatimu, yang bekerja secara luar biasa. Ayat 14. Tuhan berkaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Berkaul karib. Jangan ke sana ke sini. Mujizat banyak, berkat banyak, iya. Di sini sumbernya. Firman Tuhan harus ada di hatimu. Bukan jalan ke kuburan, bukan jalan berkat saja. Tuhan sudah bangkit. Ayo kamu yang bangkit. Disitulah mulai kebangkitan. Ada pengharapan, ada masa depan. Dan Tuhan bergaul karib, jalan terus ya, kuat. Itu kata Tuhan. Mazmur 34 ayat 9. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Orang-orang yang kudus mesti takut Tuhan. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Aku kalau takut Tuhan kan tidak bisa nipu-nipu dagang, korupsi, tidak bisa macam-macam, kan miskin. Kan gereja mengajarkan supaya kaya itu jalan berkat, jalan mujizat terbuka. Tapi jalan untuk ke Tuhan, takut Tuhan gak terbuka. Kalau aku takut Tuhan nanti gimana? Tuhan katakan tidak kekurangan. Amin. Itu saudara,
Suatu hari saya mendapatkan sebuah mimpi dari Tuhan. Saudara percaya atau tidak, itu bukan tugas saya untuk membuat saudara percaya atau tidak. Karena kebenaran tidak bersifat memaksa. Kebenaran itu menyadarkan seseorang, menginsyafkan, menuntun seseorang. Sebab itu tugas saya hanya bersaksi dengan benar. Percaya tidak percaya, itu urusan masing-masing. Yang penting saya harus bersaksi di atas mimbar ini dengan benar. Itu tugas saya. Suatu malam, saya mendapatkan sebuah mimpi melihat sebuah kitab di atas, tergantung di langit. Ketika saya melihat kitab tergantung di langit, tiba-tiba kitab itu turun di depan saya. Dan terbukalah. Waktu kitab itu terbuka, seperti ini. Saudara kalau lihat, berarti sebelah kiri ya. Sebelah kiri atas itu kosong. Sebelah kiri di bawah ada name, itu maksudnya titik-titik pertama itu nama-nama orang yang percaya Tuhan dan yang terdaftar di surga. Nama-nama orang yang percaya dan terdaftar di surga. Itu name. Terus yang titik-titik kedua itu kalimat. Cuma saya tidak ceritakan apa kalimat ini. Terus yang sebelah kanan ada 7 bintang, 7 titik-titik. Itu 7 kalimat. Dan yang paling bawah kanan titik-titik 1 kalimat. Kitab itu punya 10 kalimat. Dan kemudian saya melihat nama itu, orang yang percaya Tuhan, namanya terdaftar di surga. Nama saya ada di situ, Frankie. Tapi yang di bawah ada kalimat, saya tidak bisa cerita, kebanyakan nanti. 7 kalimat sebelah kanan, 1 kalimat paling kanan. Ya berarti kan paling kanan bawah. Setelah saya baca semua itu, kitab itu tertutup dan kembali ke atas. Waktu itu saya melihat di belakang ada begitu banyak orang. Saya ngomong di belakang, Bapak mau lihat kitab ini? Panjang sekali orangnya. Mungkin itu jutaan saya tidak bisa lihat. Satu-satu baris lurus panjang sekali. Bapak mau lihat? Iya, silakan Pak. Kitab itu saya ambil turun. Namanya siapa Pak? Ada indeksnya. Oh ini ya. Waktu mau saya buka, nutup kembali. Dan naik ke atas. Menjadi seperti batu. Dan ada satu suara berkata, tidak ada seorang pun yang boleh melihat kitab kehidupan selain yang aku perlihatkan. Saudara percaya tidak percaya, itu bukan tugas saya. Tugas saya adalah bersaksi dengan benar. Karena di zaman sekarang banyak orang itu berbohong. Saya tidak menyalahkan saudara. Ternyata yang saya lihat adalah kitab kehidupan. Saya dapatkan anugerah dari Tuhan besar. Bukan sebuah gedung gereja yang besar. Bukan jemaat yang banyak. Bukan rumah yang megah. Bukan predikat mobil yang mewah. Saya mendapatkan berkat yang berbeda. Berkat rohani. Yaitu kalau boleh melihat kitab kehidupan. Rahasia Allah. Bukan hanya cuma nama. Saudara nama pasti semua yakin punya nama di kitab kehidupan. Tapi kalau saudara membaca kitab Wahyu. Siapa yang menang? Namanya tidak akan kuhapus dari kitab kehidupan. Siapa yang menang, namanya tidak akan kuhapus dari kitab kehidupan. Jadi kita sudah tercatat. Tapi ada 10 kalimat. Selain nama kita, sisa 9. Tolong dibuka lagi. Saya akan kasih tahu. Saya mau ceritakan yang sebelah kanan menurut pandangan saudara.
Yang 7 kalimat itu saya ambil satu saja. Yaitu takutlah akan Allah. Roh takut akan Allah. Kalau percaya, melayani, punya karunia, jalan di hati tertutup karena sibuk, berkat, silau, kedudukan. Kita harus bongkar supaya firman Allah masuk, kasih semula. Kembali takut akan Allah. Kalau tidak takut akan Allah, kekayaan, kedudukan, mobil, berkat, rumah, membuat kita menjadi sombong. Kita akan ngomong seperti tadi, ini loh aku, orang Kristen, melayani di gereja, punya karunia mujizat, kedudukan tinggi, punya macam-macam berkat kesembuhan nih. Tapi hatinya kering. Dia lupa dia harus kembali ke firman Allah, bukan kepada berkat. Supaya dia tidak menunjukkan kekayaan, kedudukannya yang sombong, karunianya. Tapi dia menunjukkan firman Allah di dalam hidupnya. Yang tadi dia katakan sabar, ramah, jujur, berhikmat, rendah hati, merendahkan diri, kasih, setia, taat dan sebagainya. Takut akan Tuhan, punya masa depan, punya pengharapan. Takut akan Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara berhak memilih. Tapi Tuhan tunjukkan ini loh jalan yang harus kamu pilih. Oh, Tuhan kan maha kuasa Pak, kalau saya di sini, dia kan maha kuasa. Minggir sini. Kebenaran tidak bersifat memaksa. Kebenaran itu hanya menyadarkan, menginsafkan aku salah. Membalik teman tarik lagi. Membalik teman tarik lagi. Firman Allah berkata, ayo kita kembali. Aduh nangis, kena lagi duniawi lagi. Tuhan ngomong berpuluh-puluh tahun. Dia tidak memaksa, menginsafkan saudara, menyadarkan saudara, mengajar saudara. Amsal pasal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Upah orang yang rendah hati punya karakter, bukan sombong. Bukan bangga dengan apa yang dia punya pelayanannya. Rendah hati, takut akan Tuhan. Kembali kepada kasih semula. Bukan di kuburan, tapi dicari Yesus yang hidup. Dengan kasih yang mula-mula. Pintu batu tergolengkan. Firman Allah masuk dalam hatimu. Dari situlah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Di sini ada kekayaan, ada karunia menjadi sombong. Jalannya terbuka mujizat. Tapi jalan di sini, itu saudara mesti ngisi firman Allah. Jalannya Tuhan. Orang di sini akan hilang. Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah melakukan mujizat demi namamu. Aku sudah berbuat mujizat, menyembuhkan orang, mengusir setan. Tuhan katakan, enyalah kamu sekali pembuat kejahatan. Loh, punya karunia. Amin. Punya karunia. Hatinya tertutup. Yang ketiga, cepat. Karena waktu, nanti saya akan teruskan ke ibadah kedua. Jalan selalu berkemenangan. Jalan selalu berkemenangan. Yang dipilih Tuhan. Yang Tuhan pilihkan untuk kita. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu, always, selalu. Saya begini, selalu. Saya mondor, selalu disadarkan. Saya jenuh, selalu disadarkan. Saya malas, selalu diinsyafkan.
Saya tidak mengerti selalu. Katakan kiri kanan selalu. Apa yang selalu? Kita lihat. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan yang ditunjukkan adalah jalan kemenangan. Selalu saya gagal, bawa lagi. Saya putus asa, bawa lagi. Saya jatuh, saya ditipu orang, bawa selalu. Sampai mati. Gak main-main. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita orang yang percaya Tuhan. Sudah punya firman Allah. Kita hidup dengan takut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita punya kasih semula. Hati kita sudah diisi firman Allah. Tidak menjamin kita tidak jatuh. Maka suatu hari kita jatuh. Tuhan tangkap. Naikkan ke atas kembali. Kita gagal. Tuhan tangkap. Jatuh Pak. Tergeletak. Tuhan pungut. Dinaikkan ke atas. Jatuh lagi tangkap. Putus asa tangkap. Gagal tangkap. Ditipu orang dia tangkap. Jatuh tangkap. Imannya hilang tangkap. Bawa terus naik ke atas. 7 kali orang benar jatuh. 7 kali dibangun. Bangkitkan. Saudara. Jalan dari Tuhan. Itu jalan kemenangan. Sebab itu. Jangan ada putus asa lagi. Jangan pelayanan rutinitas kewajiban sombong. Kemenanganmu bukan di tempat tadi kuburan. Kuburan kau buat megah. Engkau punya karunia, kau tunjukkan batu tergoleng, mujizat, kesembuhan, berkat, gerejaku besar, karunia besar. Tapi tidak ada Yesus di dalamnya. Yang muncul cuma dirimu sendiri. Ini aku Fengki, gerejaku gede. Lihat siapa tidak kenal aku, karunia. Ayo datang, mujizat, aku berkat. Dia tidak pernah ada Tuhan. Pilihlah Tuhan, sangkalah dirimu. Amin. Kita baca dulu satu firman Allah. Satu Korintus 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh darah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tadi dikatakan selalu di jalan, selalu jalannya salah, belok sana tangkap, balik sini. Jalan sana lagi jatuh tangkap, balik lagi di mimbar. Selalu. Dan kemudian firman ini berkata, saudara, apa yang dikatakan? Tuhan telah memberikan, given, not give, not will give, give. Dia telah memberikan kemenangan. Ya Pak, saya tahu. Apa Pak? Identitas kita, predikat kita. Ketika kita percaya, kita punya identitas predikat anak-anak Allah. Tetapi kita kembali ke jalan Tuhan. Kita kasih semula. Buka hatimu. Maka identitas predikatmu bukan sombong sebagai anak-anak Allah. Ini loh gua gereja anak-anak Allah. Enggak ada. Yang dia tunjukkan selalu kemenangan yang telah Tuhan berikan kepada dia. Yang telah, berarti predikatmu adalah predikat berkemenangan. Identitasmu adalah berkemenangan. Coba katakan kirimu, identitasmu kemenangan. Kasih tangan kiri, identitasmu berkemenangan.
Kasih tahu dirimu, identitasku berkemenangan. Kita bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Kita akan sambung kepada ibadah kedua. Kita akan mendengarkan pujian juga dari Korea yang sudah memberkati. Ini adalah kota yang kelima. Besok lusa ke Solo, Semarang. Kita tidak adakan di lapangan karena banyak orang tidak perhatikan. Tapi kita adakan di gedung-gedung. Ternyata orang Korea yang datang sampai hari kelima ini, belum sampai malam, sudah 450 lebih orang Korea yang ada di Indonesia. Berbondong-bondong menikmati. Kita bukan menjadi berkat di gereja kita. Kita panggil orang Korea dan jemaat-jemaat yang ada di Indonesia, Korea. Dia berbondong-bondong cari Tuhan. Kita telah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Memberkati setiap firman-Mu di tempat ini. Engkau sucikan, kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami. Kami tidak lagi bangga jalan ke kuburan. Dengan pelayanan karunia mujizat dan semuanya. Kami tanpa harapan sedih tertekan. Tidak ada harapan. Hanya melihat mujizat yang hebat. Masuk ke kuburan karena Tuhan. Kami memperbaiki kuburan berkata batu terguling. Kami lupa tidak ada Tuhan. Jalan yang di hati kami. Batu itu tidak terguling karena malaikat, karena mujizat. Itu karena Yesus yang bangkit. Tapi hati dalam hati kita, batu yang dalam hati kita, jalan yang menuju kuburan, menuju berkat, menuju gereja, menuju mujizat terbuka, menuju karunia percaya terbuka, jalan untuk firman Allah yang masuk di dalam hati kita masih tertutup. Kita harus membukanya. Tuhan, supaya aku takut Tuhan, jalanmu jalanmu. Bukan jalanku adalah jalanmu, tapi jalanmu adalah jalanku. Jalan yang berkemenangan. Aku putus asa. Aku tidak ada harapan. Aku merasa terbeban di gereja. Jenuh. Pelayanan. Ya begitu. Kasih semula telah hilang. Aku mau kembali hatiku mau diisi oleh firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Izinkan kami Tuhan untuk berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita dekapkan tangan kita di dada. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh kudus yang menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.